Halo kawan Kaliber, halo juga Mas Indra Karismiaji. Kita kembali berjumpa di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Semoga kawan Kaliber sehat-sehat semua dan tetap semangat menjalani beberapa waktu lagi sudah selesai akhir pekannya. Mas Indra, Ya, halo Mas Heri Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Nggak terasa ya, benar-benar ini udah hari Minggu saja dan apa? Kita pun tetap setia untuk menemani kawan Kaliber membahas berita-berita politik dari media mainstream. Hari Minggu ini kita mau bahas apa, Mas? nah ini kayaknya Pak Prabowo sudah mulai nyentil-nyentil programnya Pak Jokowi kemarin-kemarin, sudah mulai nyindir-nyindir. Ini ngeri-ngeri sedap. Ini pertanda apakah Pak Prabowo semakin berani? Ya, Saya kita sudah pernah membahas kan, jadi memang apa sudah semakin terlihat kalau punya pandangan yang berbeda antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sebetulnya ya, karena dari 2014 pun mereka kan sudah berkompetisi. Jadi kan tentunya punya program yang berbeda, tapi kemarin itu bersatu untuk kepentingan yang sama, tapi ya sepertinya akan ke depannya akan berbeda. Nah, coba Mas, kita ya, kita kupas nih beritanya apa? ini saya ambil dari kompas.com. Prabowo titik dua, untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara ini tidak aman? Jadi orientasinya Pak Prabowo ini keamanan nasional. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, keamanan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi sebuah negara. Menteri Pertahanan ini menuturkan, pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan keamanan. Hal ini diungkapkan Prabowo ketika memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Menurut Prabowo, melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana tertera, tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Setelah itu barulah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia, ucap dia. Oleh karena itu, kata Prabowo, masuknya calon perwira remaja ke tubuh TNI Polri merupakan bagian dari tujuan nasional. Ini kelihatan orientasinya Pak Prabowo pada keamanan dan ketahanan nasional kita. Ya, jadi semakin terlihat ya bagaimana cara pandang antara Pak Prabowo, presiden kita yang ke-8 yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober 2024 dengan presiden kita yang ke-7, di mana kalau Pak Jokowi memang mengutamakan pembangunan infrastruktur, ya seperti kereta cepat, bandara, jalan tol, dan lain sebagainya. Problemnya dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi banyak dilakukan tanpa menggunakan kajian akademis. Jadi lebih ke keinginan Pak Jokowi sendiri mau punya ini, mau punya itu. Dan juga tidak didukung oleh perencanaan pembiayaan yang betul-betul mumpuni. Dan itu kan yang kita bahas kemarin dan beberapa kali dalam tayangan kita, kenapa hutang kita itu menjulang tinggi dan itu pastinya akan membebani rakyat karena juga akan membebani APBN. Tahun depan saja jatuh tempo yang harus kita bayar hutangnya 800 triliun. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Beliau kembali lagi mengatakan bahwa semua program yang dijalankan oleh pemerintah itu nggak bisa cuman sekedar maunya presiden, maunya kelompok tertentu, orang-orang tertentu, tetapi harus berlandaskan konstitusi,
harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar sebagai fondasi hukum kita. Nah, ini saya senang sekali beliau mengacu lagi ke tugas pemerintah. Kan beliau mengatakan ada 4 sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kan, mulai dari melindungi, mencerdaskan, ya kan, eh, meningkatkan kesejahteraan umum, kemudian juga mengikuti ketertiban dunia. Itu adalah tugas pemerintah yang sepertinya itu tidak menjadi landasan dari eranya Pak Jokowi. Karena memang tidak sepertinya tidak mengacu ke sana. Bahkan kan kita tahu eh, modelnya Pak Jokowi itu bahkan kalau tidak sesuai dengan aturannya, yang diubah aturannya, bukan bagaimana programnya itu menyesuaikan hukum, menyesuaikan aturan. Nah, ini kita mengapresiasi lah apa yang dilakukan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan akan semakin terlihat nanti perbedaannya. Bagaimana cara Pak Prabowo itu memimpin, bagaimana beliau itu membawa bangsa Indonesia ini, walaupun kemarin itu mengatakan programnya adalah melanjutkan, tapi tidak berarti akan sama persis dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini sudah terlihat lah. Ini kan beliau belum dilantik, tapi sudah secara terbuka kan mengatakan gitu, buat apa kita bangun kereta cepat, buat apa kita bangun ini, bangun itu, tetapi rakyat kita tidak terlindungi misalnya. Ya kan kita bisa melihat ya kasus-kasus yang misalnya kasus Rempang begitu, bagaimana warga Rempang itu digusur dari tanah mereka sendiri untuk keperluan proyek strategis nasional, dan juga banyak tempat lain lah, termasuk Wadas, kemudian kita juga pernah mengupas tentang misalnya Labuan Bajo, dan banyaklah daerah-daerah lain yang rakyat itu digusur untuk kepentingan pembangunan, padahal kan harusnya rakyat itu dilindungi dulu. Itu adalah tugas pemerintah. Nah, ini yang akan dikembalikan oleh Pak Prabowo, yang mudah-mudahan beliau tidak sekedar berhenti di ucapan saja ya, nggak sekedar omon-omon saja ya, tapi betul-betul dilaksanakan, dan memang ini yang harusnya siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, itu harus kembali ke Undang-Undang Dasar, ke konstitusi kita, tidak sekedar membangun sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan eh, pemimpin tersebut atau kelompoknya atau keluarganya, gitu Mas. Ya, Mas, kalau lihat pernyataan Pak Prabowo sekarang ini nanti akan ada pergeseran orientasi ke pemerintahan. Jadi Pak Jokowi kemarin tuh mengutamakan pembangunan fisik ya, jalan tol, jalan-jalan itu. Kemudian Pak Prabowo sekarang ini mengutamakan atau orientasinya ke pembangunan atau penguatan keamanan nasional. Apakah ini nanti ada eh, dampaknya itu pembangunan-pembangunan fisik yang sudah dilakukan atau sudah diawali Pak Jokowi kemarin itu nanti bakal akan terbengkalai gitu di tangan Pak Prabowo. Ya, sebetulnya kalau kita mau berpikir secara logis ya, ini kan juga upaya kita, kenapa kita punya yang namanya Kaliber, Kopas Analisa Berita ini, untuk mendorong kawan Kaliber, rakyat Indonesia itu berpikir kritis. Siapapun presidennya, untuk ke depan ini kan berat sekali, Mas. Kita kemarin baru saja membahas bagaimana beratnya beban APBN, terutama karena hutang yang terjadi pada saat pembangunan itu tidak betul-betul dilakukan secara prudent, betul-betul sesuai nggak dengan kebutuhan. Kemudian pembiayaannya bagaimana? Apakah membebani rakyat? Mungkin bukan rakyat yang sekarang, tapi rakyat ini yang masa depan ya, kita bicara anak cucu kita. Nah, itu kan yang tidak dilakukan secara bijak oleh kabinetnya Pak Jokowi dalam melakukan itu. Makanya kan terbukti
dengan beban hutang yang begitu besar, siapapun presidennya akan berat Mas untuk melanjutkan. Misalnya mau melanjutkan IKN gitu gampangannya. Itu dananya mau dari mana? Kalau dengan menggunakan APBN sudah tidak mungkin lagi. Karena tadi mau membayar hutangnya yang jatuh tempo aja udah 800 triliun. Kemudian juga tidak ada sampai hari ini kan investor yang memang betul-betul mengatakan kalau IKN itu akan menjadi proyek yang menguntungkan buat mereka. Makanya yang dulu menjanjikan saja, makanya Pak Jokowi lanjut terus dengan IKN kan SoftBank, bank dari Jepang ini yang akhirnya mundur karena memang hitung-hitungannya nggak masuk. Nah inilah contoh bagaimana sebuah program kalau memang dikaji dengan baik, itu orang bisa mengatakan, oh ini bukan program yang cocok, ini bukan program yang tepat. Makanya seperti SoftBank itu mundur. Nah, tapi kalau Pak Jokowi kan nggak pernah mau mundur, lanjut terus saja yang punya dampak terhadap hal-hal lain. Ya, jadi sudah pastilah. Jadi kita nggak hanya bicara Pak Prabowo-nya saja, tapi siapapun yang menjadi presiden pasti akan punya kesulitan yang sangat sangat berat ya dalam melaksanakan tata kelola negara kita, terutama dengan sempitnya ruang fiskal. Beban yang sangat berat untuk anggaran negara ini, ya belum ketemu caranya. Kita kemarin bahas, kalau naikin pajak, ya malah punya potensi semakin nggak punya uang kan, karena rakyatnya sendiri juga nggak punya kekuatan untuk membayar pajak itu karena kondisi ekonomi juga dalam kondisi yang tidak baik. Jadi serba serba sulit Mas. Jadi pasti akan banyak proyek-proyek infrastruktur yang memang harus eh, difikirkan ulang. Apakah memang harus dilanjutkan atau memang ditunda dulu? Kan kita banyak sekali sebetulnya kayak kayak dulu tuh di awal tahun 2000-an misalnya. Itu kan kita sudah mau punya monorel, Mas. Kalau ingat dulu di Jakarta itu kan sudah dipancang tiang-tiangnya karena waktu itu mau ada investor dari Timur Tengah kalau nggak salah ya. Tapi kan terus kemudian mandak, cuman berhenti sampai tiang-tiangnya aja ya. Itu kan waktu itu awal tahun 2000-an loh itu. Ya, Kemudian akhirnya sekarang ya menjadi LRT itu kan tiangnya dipakai lagi menjadi LRT dan bisa berjalan. Betul, itu bermanfaat. Saya sendiri sering naik LRT itu ya, karena dari rumah itu aksesnya ke LRT itu dekat lah. Tapi kan juga apakah memang anggaran negara itu tepat untuk membangun LRT, terutama yang kita bahas kemarin, Mas. Kalau dalam pembangunan, cost-nya itu tinggi, apalagi cost, kan ICOR kita tinggi sekali nih ya, jadi itu yang membuat biaya pembangunan itu tinggi. Nah, terutama larinya, kalau larinya itu bukan untuk pembangunannya, tetapi untuk misalnya tingkat korupsinya juga tinggi, ya itu yang paling sulit. Nah, ini mudah-mudahan lah Pak Prabowo dengan menyampaikan hal ini, beliau ada political will untuk membenahi lagi tata kelola eh, bernegara kita yang sesuai dengan amanat konstitusi. Ini harus kita apresiasi, kita harus dukung, dan kita harus bantu awasi, Mas. ya, Supaya tidak ada kelompok-kelompok yang memang memanfaatkan keuangan negara, program negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarganya. Itu yang paling penting. ya. Dan rakyat terutama kawan kaliber yang menyimak perbincangan ini itu harap maklum kalau misalnya nanti tidak banyak pembangunan fisik yang akan dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo karena Pak Prabowo akan mengutamakan yang mana yang penting dulu. Jadi perubahan prioritas pembangunan ini yang harus kita maklumi dulu. Tapi jangan lupa kita tetap mengontrol jalannya pemerintahan ini. Tetap kita kritis. Makanya kita selalu mengajak kawan kaliber untuk selalu berpikir kritis. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan kaliber. Sampai jumpa.
Sampai jumpa dan selamat merayakan hari Minggu.